Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Pak Ari Kesit CNN. Oke teman-teman, kali ini sudah sampai rest area Cirebon gitu ya. Cirebon Kanci. Tadi habis istirahat bentar ngopi-ngopi. Ini melanjutkan lagi perjalanan. Ini sudah menunjukkan pukul 3 kurang 10 menit lur. Jam 3 pagi lur ya. Nah, kita ngetrip malam sambil cerita mistis loh, horor, biar lebih seru. Oke, saksikan terus lur. Oke teman-teman, ini sudah pagi ya, hampir hati subuh. Nanti kita tidur di rest area Pejagan lur, Pejagan Brebes lur ya. Ini kita lewat tol karena lewat bawah timbangannya buka. Nah. Oke, ini permintaan teman-teman juga. Mas, cerita mistis mas dalam perjalanan selama pernah jadi sopir. Oke, untuk pengalaman mistis saya kurang mengalami lor ya, selama jadi sopir ini. Mulai ngernet sampai jadi sopir belum pernah yang namanya ketemu sama barang halus. Alhamdulillah, saya juga nggak pengen ketemu. Dan mungkin barang halusnya juga nggak mau ketemu sama saya ya. Nah, mungkin gila kali ketemu saya. Jadi kalau merasakan pernah, tapi kalau lihat wujudnya saya alhamdulillah belum pernah ya. Jangan sampai ketemu barang-barang seperti itu kalau belum bisa siap mental. Kalau waktu dulu itu di mana ya, di Jogja, tempat bongkaran roti di Gudang Jogja, tepatnya di mana itu ya, dekatnya Neng Pleret, di Pleret Jogja Pleretnya. Nah, itu tepatnya di sebelahnya gudang roti itu ada gudang kayu. Nah, saya parkirnya di depan gudang kayu itu loh, di karangan kosong ya. Jadi parkirnya di situ semua, truk-truk yang mau bongkar di roti situ. Gudangnya sebelah pom itu. Suatu malam itu saya masih bawa kernet loh, masih bawa kernet. Dulu saya kalau tidur di dalam kabin itu saya nggak betah, soalnya kalau dua orang kan sumuk ya. Saya pasti tidur di atas muatan atau enggak di atasnya andang terpal loh. Saya tidur di situ. Nah, kernet saya tidur di dalam kabin.
Waktu itu sudah jam 1 jam 2an ya sampai gudang itu. Nah, setelah itu teman saya yang cerita, dan saya pastinya itu kejadiannya itu saya nggak tahu. Pagi-paginya teman saya cerita, "Mas, nambengi apa sampean sing goyak-goyak cabine?" Jadi ngono. "Mas, apa tadi malam Mas Doni yang goyang-goyangin cabinnya?" Bilang gitu. Orang saya aja tidur kok, saya bilang gitu, dan nggak ngelilir sama sekali sampai siang loh. Jam 8 baru bangun saya. Dan katanya teman saya itu dia lagi tidur, cabinnya itu ada yang kayak digoyang-goyang gitu, dan terasa banget katanya kayak dianjlokin orang, jelek gitu, terus diintul seperti itu loh. Jadi cabinnya goyang semua. Dia bangun, ketika bangun nggak ada orang, dikira saya yang goyang-goyangin gitu. Kemudian dia turun, dikira ada orang mau ngambil barangnya atau gimana gitu. Dia pertama dia nggak kepikiran seperti itu. Dia turun, nyalain lampu kota, dia keliling di pinggir truk sambil bawa setang dongkrak ya, jaga-jaga siapa tahu ada orang gitu. Dia keliling belakang sampai depan, dikelilingin, dan tidak ada apa-apa ternyata. Kemudian dia masuk lagi ke dalam kabin sambil nyumet rokok. Nah, dia baru berpikir, apa mungkin ya setan atau penunggu sini yang goyang-goyang gitu. Nah, setelah habis rokok dia tidur lagi. Nah, tidur lagi itu digoyang-goyang lagi loh, digoyang-goyang lagi, malah lebih kenceng lagi. Dia bangun. Nah, akhirnya mungkin takut ya, dia lari nyusul saya di muatan loh, di atas muatan. Saya tidur di atas muatan. Nah, jadi pagi-pagi itu dia sudah ada di atas, tidur sama saya di atas muatan tidurnya. Terus saya bilang, "Loh, ngapain kamu tidur di sini?" Saya bilang gitu, bahasa Indonesianya ya. Terus dia cerita itu tadi. Itu pengalamannya. Terus yang kedua di gudang Bekasi kemarin. Nah, itu angker juga loh gitu. Pak Satpamnya bilang juga pernah cerita. Terus teman saya sendiri, jadi sopir-sopir yang pernah tidur situ itu rata-rata sudah pernah ditakutin ya sama penunggunya situ. Banyak banget di situ, setiap sudut pasti ada. Terus di kamar mandi belakang, di bambu-bambu itu ya. Nah, suatu hari teman saya, kernet saya itu juga mau buang air besar jam 12 malam itu. Sudah nggak bisa ditahan, dia lari ke belakang. Saya bilang, "Hati-hati," saya bilang gitu. "Nanti ada Mbak Kunti loh." "Oh, Mbak Kunti apa?" dia bilang gitu. Terus dia belakang. Nggak lama kemudian dia lari dari belakang itu loh. Lari belum sempat celanaan loh. Jadi celananya di bawah gitu loh, cuman celana dalam aja yang dia pakai. Dia lari ke tempat saya sambil teriak-teriak gitu. Katanya waktu buang air besar itu ada yang ketawa-ketawa gitu, Mbak Kunti ya. Tahu sendiri kalau ketawa gimana Mbak Kuntinya. Sampai ketawa saya, aduh.
Nah ketika itu kan ada bebeknya itu pada lari semua loh, wak 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 wak, itu pada lari semua. Nah dia waktu buangan besar cepet-cepet, kenapa ini bebek kok pada lari semua gitu loh. Bebek kan pasti kalau ada barang seperti itu dia tahu, sambil teriak-teriak itu, banyaknya itu banyak ngak-ngak ya, putih-putih itu. Nah itu pasti teriak-teriak dia. Kemudian teman saya itu lihat di pintu menuju ke bambu-bambu itu. Nah itu katanya di situ Mbak Kuntinya tuh tangannya awe-awe gitu loh, sambil ketawa-ketawa gitu langsung dia lari kabur. Aduh, kalau ingat masa itu lucu gitu, lucu-lucu takut gitu loh. Saya cerita gini aja merinding ya, apalagi ketemu beneran. Aduh, nggak bisa kebayang dah. Dan nggak tahu kenapa saya sendiri juga pernah merasakan seperti itu. Jadi kalau diketahui secara langsung itu nggak pernah, cuman kalau merasakan itu pasti bulu mana ya, bulu belakang leher itu pasti berdiri loh, kayak mengkorok gitu ya. Nah, itu pasti ada sesuatu di kanan kiri kita atau di belakang kita, pasti ada itu. Jadi hanya merasakan saja keberadaannya, kalau sampai di apa ya, bertatap muka gitu nggak pernah. Dan alhamdulillah nggak pernah, dan jangan sampai pernah. Terus kemudian di Alas Blora juga itu rawan sekali loh ya, banyak truk-truk kalau malam itu ada yang dibusukkan ke loh, dalam hutannya. Itu juga saya pernah dengar bis Keramat Jati kalau nggak salah sama Semen Gresik itu ya, truk gitu bisa masuk tapi keluarnya sulit loh. Dan anehnya masuknya nggak nabrak apapun, ketika keluarnya kita ngambilnya sangat sulit dan harus motong pohon-pohon loh ya. Secara logika saja tidak masuk akal gitu kalau nggak barang halus yang membuat ulah seperti itu loh. Jangan lupa selalu berdoa, jangan ngelamun loh yang lewat situ ya. Pasti kita kesasar di tengah hutan loh. Jangan lupa waspada, jangan lupa berdoa kalau lewat tempat-tempat seperti itu, dan jangan lupa klakson loh. Permisi ya, permisi, assalamualaikum, atau di jembatan-jembatan itu yang pengalaman saya pasti saya klakson. Kalau nggak ngedim bilang assalamualaikum seperti itu, insya Allah nggak ada apa-apa loh. Dan jangan lupa baca ayat kursi loh. Terus di Alas Baluran juga, nah itu kalau lewat malam itu saya merinding gitu. Itu ada terkenalnya jurang tangis ya, kalau teman-teman tahu pernah tuh. Nah itu ada namanya jurang tangis itu loh. Itu dulu ceritanya tempat pembuangan mayat PKI ya, jadi dibuang ke jurang situ semua. Dan sampai sekarang nggak tahu itu tulang belulangnya itu masih di situ atau enggak, soalnya dalam banget situ. Jurangnya itu nggak kelihatan dasarnya. Nah, mungkin sampai sekarang masih di dasar situ loh. Dan siapa juga yang mau ngambil jasadnya di dalam situ ya, soalnya sangat sulit sekali untuk pengambilannya. Itu katanya juga banyak sekali kejadian-kejadian mistis di situ, terutama Mbak Kunti ya yang banyak situ. Seperti itu di Alas Baluran
jurang tangis lur. Nah ini sudah sampai rest area Pejagan lur. Mata saya sudah ngantuk, mau tidur dulu di sini. Ini udah jam 4 ya, jam 4 subuh, sholat mau tidur sini dulu. Besok bangun agak siang, jam 8-an, biar dibangunin sama matahari loh. Kepanasan bisa bangun sendiri. Oke teman-teman, cukup sekian dulu, mungkin bisa dilanjut lain kali ceritanya ya. Sebagian ceritanya mudah-mudahan bisa terhibur. Dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya sebanyak-banyaknya biar bisa berkembang channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang selalu mendukung, mensupport, mendoakan. Saya ucapin terima kasih banyak. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.